pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Firman Tuhan kepada Kak Kori. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami pun kadang tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena kelemahan-kelemahan kami, oleh karena keterbatasan kami, bahkan Tuhan oleh karena dosa yang kami lakukan dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Tapi Tuhan, kami sungguh malu di hadapan Tuhan karena Engkau menerima kami ya Tuhan. Engkau mengampuni kami, Engkau ya Tuhan bahkan mendidik kami kepada kebenaran, dan kami semakin mengetahui bahwa hidup seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, itulah yang penting dalam hidup kami ya Tuhan. Dan pengertian-pengertian itu, pengalaman-pengalaman itu membuat kami ya Tuhan semakin tersungkur di hadapan-Mu karena Engkau begitu setia, begitu sabar kepada kami. Dan Engkau Tuhan menginginkan kami untuk menjadi pribadi yang terbaik, yang Tuhan bentuk seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami ya Tuhan juga di dalam masa-masa kami masih menghadapi pandemi ini, dan kami melihat di sekeliling kami, mendengarkan informasi Tuhan, ada begitu banyak orang-orang yang terkena COVID ini, dan juga
kehilangan orang-orang yang dikasihi, bahkan sahabat-sahabat kami. Tuhan, kalau kami boleh sehat hingga pada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah orang-orang yang mengalami kehilangan Engkau hiburkan, Engkau kuatkan, dan juga yang masih dalam perawatan Engkau berikan kesembuhan dan kepuasan di dalam Tuhan, sehingga Tuhan semangat untuk hidup dan penyerahan hidup mereka miliki yang itu berasal daripada Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang sulit pada saat ini, kami rindu untuk tetap melayani Tuhan. Kami rindu untuk tetap melayani di kampus kami, Tuhan. Merindukan bagaimana visi Tuhan boleh terus dikerjakan di kampus kami. Untuk itu Tuhan, berikan kepada kami semangat, berikan kepada kami ya Tuhan kerinduan untuk tetap setia Tuhan, mengerjakan visi Tuhan di tengah-tengah berbagai situasi yang bahkan yang sulit yang kami hadapi pada saat ini. Kami menyerahkan Tuhan juga untuk training pada saat ini. Kami mau belajar Tuhan tentang bagaimana kami diperlengkapi di dalam pelayanan konseling. Tuhan, Engkau yang boleh mengajari kami Tuhan, hamba juga yang akan menyampaikan. Roh Kudus Tuhan yang boleh senantiasa membimbing kami, memberikan pengertian kepada kami, sehingga Tuhan ini bisa menjadi satu perlengkapan bagi kami untuk kami nantinya boleh melayani adik-adik KTB kami. Kami sungguh serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga yang boleh mengampuni kami akan dosa-dosa kami Tuhan, akan dosa-dosa yang kami perbuat, yang mendukakan hati Engkau, biarlah Engkau yang mencuci kuduskan kami, ya Tuhan, sehingga kami boleh kembali menikmati keintiman, kepuasan dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, salam bagi kita semua. Ya, ini kita masuk dalam skill pelayanan pastoral ya. Jadi sebelumnya kita udah belajar bagaimana mementoring dan coaching juga ya, dan teman-teman juga mungkin sudah ada yang melakukannya, mempraktekannya sebagai tugas yang aku berikan ya untuk teman-teman. Dan sekarang kita belajar tentang pelayanan pastoral, yaitu konseling. Ya, next. Ya, jadi kita belajar tentang pelayanan pastoral konseling, yaitu berbicara tentang pastoral, yaitu berbicara tentang penggembalaan ya, karena pastoral itu sendiri istilahnya dari kata pastor, dalam bahasa Latin itu berarti gembala. Jadi ketika berbicara tentang konseling Kristen, kita juga sedang berbicara konseling penggembalaan ya. Konseling Kristen adalah konseling penggembalaan, tentu dengan meneladani siapa yang menjadi gembala agung kita, yaitu Yesus yang menjadi gembala agung kita. Nah teman-teman, ketika dikatakan konseling Kristen, yang di dalamnya adalah konseling penggembalaan, dalam melakukan konseling ini tentu ada unsur-unsur gitu ya yang harus kita miliki, atau karakter-karakter yang tentu itu adalah satu karakter yang kita terima dari gembala agung kita, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi teman-teman, kalau seorang gembala itu memiliki belas kasih, sehingga ketika kita melakukan pelayanan konseling bukan berbicara tugas dan tanggung jawab semata ya. Ada orang yang punya masalah, terus kita mencoba untuk mendengarkan, menganalisa, terus kita kasih solusi dan melakukannya di dalam kehidupan seharinya ya. Bukan hanya
sebatas tugas tanggung jawab, tapi ketika berbicara tentang konseling Kristen adalah di dalamnya kita memiliki karakter yang dimiliki oleh Gembala Agung kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Oke, next. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai 14 gitu ya, di sini kita melihat bahwa gembala itu adalah gembala yang seperti apa ya. Gembala itu adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi ini berbicara tentang kasih, dan dia telah membuktikan kasihnya yaitu dengan memberikan nyawanya sendiri ya. Nah, next kita akan baca bagian Alkitab ini. Ya, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, teman-teman, di dalam melakukan pelayanan konseling, ketika kita membaca bagian firman Tuhan, yang bagian firman Tuhan ini di mana Yesus membuat metafora antara dia sebagai gembala dan kita adalah domba-domba. Jadi ini kita tahu ya bahwa gembala itu adalah yang memang memberikan perlindungan terhadap domba-dombanya, memastikan domba-dombanya itu tidak kekurangan satu apapun, yaitu ya makanan, dia terpelihara gitu ya. Dan bahkan di sini juga berbicara tentang relasi gitu ya, di mana domba-domba itu mengenal gembalanya. Jadi ketika kita melakukan pelayanan konseling juga, selain kita memiliki belas kasihan itu, ada relasi juga di dalamnya ya. Jadi di dalam pelayanan konseling itu ada satu hubungan yang memang aman ya. Ada hubungan yang trust seperti itu. Jadi kalau di dalam pelayanan konseling ada hubungan yang trust, saling percaya seperti itu, maka tentu orang yang kita konseling pun akan semakin terbuka, akan semakin membukakan masalahnya, bahkan mungkin masalah yang sulit untuk dia ceritakan, tapi akhirnya ketika dia percaya di dalam proses konseling itu, akhirnya dia pun dengan rela hati, bahkan dengan kerinduan gitu ya, dia menyampaikan, membukakan masalahnya itu. Jadi di dalam pelayanan konseling ini ada kasih dan juga ada relasi di dalamnya, dan relasi itu adalah relasi yang aman, yang saling percaya, ada trust di dalamnya ya. Oke, next. Nah, kalau kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 25 dikatakan bahwa maaf teman-teman, saya tutup dulu WA ya, karena bunyi sepertinya. Dikatakan seperti Kristus yang menjadi pemelihara jiwa. Ya teman-teman, kalau berbicara tentang konseling, memang kita akan lebih banyak berbicara tentang, kalau diistilahkan mental ya. Mental itu, jadi kalau yang fisik, non fisik gitu ya. Kalau fisik itu kan jasmaninya kita. Tapi kalau berbicara tentang mental itu berbicara tentang pikiran, perasaan gitu ya. Jadi ketika kita melakukan pelayanan konseling, memang di dalamnya itu akan banyak sekali berbicara tentang kondisi jiwanya kita gitu ya, kondisi mentalnya kita. Mungkin ada juga sangkut pautnya terhadap fisik. Ya kadang-kadang ada juga orang yang ketika dia punya banyak pikiran ya, dalam kondisi yang stres seperti itu ya, bahkan dalam kondisi depresi, itu berdampak terhadap jasmaninya, fisiknya ya, bisa jadi sakit kepala, bisa jadi naik asam lambungnya seperti itu ya. Tapi di dalam proses konseling itu dampak-dampaknya seperti itu ya, karena kan memang ada ya khusus dokter untuk kesehatan jasmani gitu ya, dokter yang biasa kita kunjungi kalau kita sakit secara fisik. Tapi di dalam pelayanan konseling ini kita akan banyak
dan diperhadapkan dengan kondisi mentalnya kita. Itu ya. Jadi sehingga teman-teman kalau kita lihat dari 1 Petrus 2:25 ini dikatakan bahwa Kristus itu adalah pemelihara jiwa. Nah, ketika kita melakukan pelayanan konseling, ya kita menolong orang bagaimana kondisi jiwa, kondisi mentalnya itu membaik atau menjadi lebih sehat, seperti itu ya. Nah, seperti di Mazmur 23 ya, itu kan Tuhan adalah gembalaku. Di situ dikatakan Tuhan itu memimpin, membawa ke air tenang, sehingga kita tidak kekurangan. Itu meneduhkan sekali sebenarnya ya, gitu ya. Jadi dalam metafora gembala dan domba gitu ya, gembala yang memimpin, menuntun, melindungi domba-domba yang lemah. Tentu karakteristik domba ini kan bukan seperti binatang lain gitu ya, asal jalan aja gitu ya. Tanda kutip bisa dikatakan kalau mudah tersesat seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau ada lubang pun gitu ya, dia lalui aja. Ada kayak kondisi-kondisi yang membahayakan, jalan aja. Itu ciri-ciri domba gitu ya. Sehingga butuh sekali kehadiran gembala itu untuk memelihara dia gitu ya, membutuhkan petunjuk, memberikan bimbingan gitu ya. Terus kalau tersesat dibimbing lagi kepada jalan yang benar. Nah, kehadiran konselor sebagai gembala sama seperti teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus gitu ya. Ketika ada yang lemah gitu ya, dikuatkan. Ketika udah karena memang kondisi diri oleh karena berbagai masalah yang dihadapi itu membuat kadang-kadang apa yang dilakukan nggak masuk akal seperti itu ya. Misalnya orang yang berduka ya, kadang-kadang orang yang berduka pernah saya dengar ya, anaknya meninggal terus hujan itu turun deras gitu ya, terus dia bilang, aduh kasihan kali anakku akan kehujanan, kedinginan, seperti itu ya. Ya dalam pelayanan konseling kita memahami itu gitu ya. Kita juga nggak langsung bilang, enggak lah dia udah meninggal, dia rohnya itu bersama dengan Tuhan, itu fisik itu akan kembali menjadi debu. Tidak ya, dalam pelayanan konseling mungkin ketika dia menyampaikan hal seperti itu kita mendengarkan, tapi ada satu saat akhirnya kita memberikan pemahaman kita, pengajaran firman Tuhan tentang kebenaran akan hal itu gitu. Jadi kita membimbing, mengembalikan kepada posisi dan jalan yang benar. Oke, next. Nah, teman-teman, ada satu bagian firman Tuhan juga yang berbicara tentang peran konselor ya. Jadi di Alkitab atau di Alkitab nggak ada langsung tertulis konselor, walaupun di dalam bahasa Inggris ya, versi bahasa Inggris Roh Kudus, bahasa Inggrisnya itu dalam satu bagian itu ada disebut counselor gitu ya. Tapi meskipun tidak ada tertulis kata konselor, peran konselor ada di dalam Alkitab ya. Jadi kalau kita lihat disebut dengan penolong, penghibur, pengantara, atau dalam bahasa Yunani itu adalah parakletos ya. Nah, kalau kita lihat nanti setelah ini ada ini ya, ayat-ayat firman Tuhan dengan alamat-alamat ini ya yang di sini, semuanya itu peran-peran ini merujuk kepada Roh Kudus ya. Tentu teman-teman mengerti ya. Jadi Roh Kudus itu dikirim oleh Allah Bapa, diutus untuk mendampingi, menghibur ya. Dia diutus oleh Allah Bapa dan anak ya, menginsafkan akan dosa seperti itu ya, menguatkan, memimpin kita gitu ya. Jadi memang
peran konselor itu ditujukan merujuk kepada bagian-bagian firman Tuhan itu kepada Roh Kudus dan pada Tuhan Yesus gitu ya. Oke, next. Ya, saya akan bacakan untuk kita ya bagian-bagian ini. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di sini dikatakan Roh Kudus itu adalah penghibur. Kemudian dalam Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Di Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di 1 Yohanes 2 ayat 1 ini merujuk kepada Tuhan Yesus. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya, Yesus sebagai pengantara. Oke, next. Nah, kalau kita lihat bagian-bagian firman Tuhan ini, teman-teman, jadi selain konselor sebagai gembala, tapi tugas konselor juga dikatakan di bagian-bagian ini adalah sebagai penolong yang menyertai, melakukan pendampingan di masa sulit dan hidup benar. Jadi seorang konselor adalah seorang yang menolong. Tentu di masa sulit adalah orang-orang yang sedang mengalami masalah ya. Biasanya orang datang ke konselor kan karena dia punya masalah yang dia pun tidak dapat lagi mengatasi masalah itu. Meskipun ya orang yang datang ke konselor atau konseling tidak selalu karena masalah ya. Karena sebenarnya dalam konseling itu juga bisa juga untuk mengetahui minat bakat kita gitu ya. Nah, jadi di konseling itu nanti ada tes untuk mengetahui minat bakat kita dan setelah itu kita bisa konseling ya. Kenapa misalnya kita nggak tahu ya minat bakat kita seperti itu. Nah itu perlu digali terus bagaimana kita mengembangkan itu. Jadi dalam konseling juga bukan berarti ya setiap orang yang datang itu adalah orang yang punya masalah yang tidak dapat diatasi, tapi pada umumnya gitu ya, ketika tidak dapat lagi mengatasi masalah itu dan itu begitu mengganggu gitu ya, orang akan membutuhkan pertolongan dan biasanya orang akan datang kepada seorang yang dapat membantu dalam hal ini. Kalau dia memang kita melihat yang punya kapasitas untuk menolong masalah-masalah dalam emosi kita, jiwa kita, maka biasanya orang akan datang ke konselor. Nah, jadi dalam masa-masa yang sulit ya, butuh sekali untuk pertolongan, ya pendampingan, ya sehingga dalam masa-masa sulit ini dia dapat menghadapi masalah itu dan dia dapat melalui bahkan berkemenangan ya dengan masalah itu. Kemudian penghibur ya yang mengajarkan dan mengingatkan kebenaran. Kemudian pengantara antara Allah dan manusia yang berdosa. Nah teman-teman di dalam pelayanan konseling juga ya bisa juga di dalamnya ada pelayanan penginjilan gitu. Walaupun perlu hati-hati ya, apalagi kalau misalnya yang datang itu adalah seorang yang bukan Kristen gitu ya, kita langsung berbicara tentang Yesus dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ketika melakukan pelayanan konseling melalui masalah-masalah yang dia hadapi, itu juga satu kesempatan kita memperkenalkan Kristus. Misalnya mengalami masalah putus asa seperti itu ya. Biasanya orang
ketika misalnya udah putus harapan, frustrasi seperti itu ya, dan misalnya dia sampai memutuskan memikirkan untuk mengakhiri hidupnya gitu ya, memikirkan untuk bunuh diri. Nah itu dapat juga menjadi satu kesempatan bagi kita, selain kita mencoba untuk menggali apa yang menjadi pergumulannya, tapi kita juga memperkenalkan ya siapa Tuhan gitu ya. Walaupun kalau yang non Kristen kan kita nggak langsung bilang Yesus gitu ya, tapi mungkin kita bisa bilang di dalam iman saya sebagai Kristen, kita ditolong melalui itu. Kita punya Tuhan yang bersama-sama dengan kita melalui masa-masa yang sulit. Ada Tuhan yang selalu bersama kita, ya saya gitu ya. Dan itu bisa menjadi satu kesempatan juga ya, bagaimana misalnya di dalam agamamu. Nah kita bisa berdiskusi ya tentang itu, bisa berbagi gitu. Jadi itu juga bisa satu kesempatan gitu ya. Pelayanan konseling itu juga satu kesempatan bagaimana kita memperkenalkan Kristus gitu. Baik juga kepada orang yang Kristen ya, yang mungkin KTP gitu ya. Kita bisa, yang Kristen KTP tentu teman-teman tahu ya, yang belum menerima Kristus gitu ya, di situ juga bisa ditolong untuk membawanya kepada Kristus. Oke, next. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya pengertian konseling itu gitu ya? Nah, konseling adalah relasi timbal balik antara konselor dengan satu individu atau lebih. Jadi bisa juga lebih ya, artinya bisa juga ada konseling kelompok, bisa juga konseling family gitu ya, keluarga atau pasangan gitu ya, yang misalnya mau menikah, ada konseling pranikah, tentu 2 orang gitu ya, nggak mungkin sendiri ya kalau menikah. Jadi lebih dari satu itu bisa dilakukan dalam pelayanan konseling. Melalui relasi ini dapat tercipta suasana yang memungkinkan konselor menolong konseli. Ini saya buat beda warnanya ya. Menolong konseli untuk menyadari kondisi dirinya, belajar menghadapi realita, memelihara keseimbangan antara kesehatan rohani dan jiwanya, sehingga mereka dapat mengembangkan pribadinya atau seluruh potensinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi teman-teman, di dalam pelayanan konseling yang pertama-tama gitu ya, kita harus membawa dia kepada kesadaran kondisinya gitu. Jadi kadang ya ada banyak yang nggak kita sadari tentang kondisi diri kita gitu ya. Misalnya teman-teman dalam pelayanan konseling gitu ya, ketika dalam proses konseling itu ya muncullah misalnya ya gejala-gejala dia, misalnya seorang lelaki gitu ya, misalnya laki-laki dia misalnya dia tidak percaya diri seperti itu ya, terus juga kayaknya kurang tangguh gitu ya, bahkan mungkin menghadapi wanita kayak gitu ya, cepat mundur, tidak kurang sifat bertarungnya, ketangguhannya, kemandiriannya, visinya gitu ya. Nah, dalam pelayanan konseling ketika digali, ternyata dapat akarnya bahwa dia seorang yang fatherless misalnya ya. Dia kehilangan figur ayah, yang kalau ayah itu kan figurnya yang kita lihat, kita dengar, yang kita resap gitu ya bersama dengan kita, apalagi seorang lelaki gitu ya, figur yang melindungi, figur yang memang di depan sebagai kepala keluarga, yang menafkahi keluarga gitu ya, yang mengarahkan anak-anaknya untuk satu visi ke depan, apa cita-cita anaknya. Orang tuanya sebagai ayah berusaha untuk mencari nafkah supaya anak-anaknya kuliah gitu ya.
tapi dia tidak melihat itu di dalam diri ayahnya gitu. Nah, akhirnya memberikan dampak-dampak di dalam dirinya gitu ya. Dia nggak tangguh gitu ya, cepat menyerah, nggak punya visi ke depan, kayaknya mengalir aja hidup seperti itu ya. Dan akhirnya dalam proses konseling itu dia menyadari kondisinya. Ya, mungkin itu akan membawa dia sedih, membawa dia berduka, ya. Mungkin dia bisa saja menangis gitu ya. Ternyata dia memiliki latar belakang yang seperti itu, yaitu kehilangan figur ayah, walaupun secara fisik mungkin hadir, tapi secara emosional dia tidak mengalami kehadiran itu, gitu ya. Nah itu mungkin akan membuat dia berduka, membuat dia bersedih, membuat dia menangis. Dan dalam pelayanan konseling kita belajar, seorang konselor membawa dia belajar menghadapi realita itu, ya. Dan dalam proses konseling menjadi satu proses pemulihan akan dia dari kondisi itu, gitu ya. Nah sehingga mungkin itu menjadi penghambat bagi dia untuk mengembangkan potensinya, gitu ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika dalam proses konseling itu akhirnya dia ya mengalami pemulihan akan hal itu, dan tentu itu kan bisa menjadi penghambat bagi dia untuk bertumbuh. Nah, ketika dia mengalami proses pemulihan itu, nah dia makin dapat berkembang, mengembangkan potensinya gitu ya, sehingga dia dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu ya, rancangan Tuhan yang sudah disediakan Tuhan baginya untuk dia lakukan. Jadi konseling seperti itu ya teman-teman. Jadi konseling itu bukan ketika misalnya datang langsung dinasihati gitu ya, langsung diberikan solusi-solusi, karena dampaknya apa teman-teman? Ketika seperti itu akhirnya tidak menyadari kondisi dirinya yang sebenarnya, yang diselesaikan hanya gejala-gejala yang di atas gitu ya. Misalnya dia merasa kurang mandiri gitu ya, kurang tangguh gitu ya, cepat putus asa, cepat menyerah gitu ya, terus langsung kita kasih nasihat, akhirnya dia tidak menyadari kondisi dia yang sebenarnya. Jadi ya konseling meskipun di dalamnya dalam waktu yang tepat ada nasihat, dalam waktu yang tepat dia membutuhkan solusi-solusi gitu ya, tetapi sebenarnya dalam konseling itu adalah bagaimana kita menolong dia untuk menyadari kondisi dirinya, menyadari masalahnya, dan belajar menghadapi realita itu, dan akhirnya mengalami proses pemulihan. Oke, next. Nah, teman-teman, untuk menjadi seorang konselor ada karakteristiknya ya. Ya, ada syaratnya, maksudnya ada kriteria menjadi seorang konselor yang efektif ya. Nah, yang pertama itu memahami diri. Nah, teman-teman, ini penting sekali untuk kita memahami diri kita, ya, mengenal diri kita, ya, bakat kekuatan-kekuatannya kita, termasuk juga kelemahan-kelemahannya kita, gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita memahami itu, gitu ya. Nah, teman-teman, saya mau kasih pertanyaan ini ya. Teman-teman bisa langsung jawab di chat, gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang bisa, yang langsung mau jawab langsung juga lebih baik ya. Nah, kira-kira kenapa ya seorang konselor itu perlu sekali untuk memahami terlebih dahulu kesulitan-kesulitan dirinya sebelum dia melakukan pelayanan konseling? Ya, saya kasih waktu 2 menit ya. Teman-teman bisa jawab di chat, atau bagi yang langsung jawab juga nggak apa-apa. Ya, lebih baik ya. Oke, silakan teman-teman.
Ada yang mau jawab langsung? Silakan. Ya, kenapa penting? Karena kalau Daniel bilang eh, kita harus memahami diri kita sendiri dulu, baru kita bisa supaya lebih bisa memahami orang lain. Oke, makasih ya Daniel ya. Oke, yang lain teman-teman? Jadi bagaimana kita bisa memahami orang lain kalau eh, diri kita sendiri kita belum kenal ya, kita belum paham akan diri kita. Jadi ketika kita memahami diri kita itu akan menolong kita untuk memahami orang lain. Yang lain, silakan. Tidak apa-apa, apa yang dipikirkan, tidak apa-apa. DC ini belajar untuk apa ya, mengungkapkan apa yang dipikirkan. Atau tidak ada lagi? Aku Kak. Oke, silakan. Silakan, ini Krisna ya? Iya Kak. Kalau menurut aku kan Kak, Iya. Ibaratnya sebelum kita mengajari orang dulu kan, kita udah diajari gitu Kak. Ibaratnya sebelum kita mengasih tahu yang baik, kita udah merasakan yang baik itu Kak. Itu sih Kak dari aku Kak. Oke, jadi kita udah alami dulu gitu ya, sehingga Iya Kak. ketika kita udah alami kita bisa menyampaikannya kepada orang lain gitu ya. Oke. Tadi ada di chat ya, Aldi, sebagai awal untuk melatih diri sendiri dan memahami orang lain. Jadi apa ya, maksudnya ketika kita melatih diri kita baru kita memahami orang lain gitu ya. Ketika kita melatih diri kita untuk memahami diri kita, kita dapat memahami orang lain. Ya. Oke, ada lagi? Kalau maksudnya tidak demikian bisa juga di ini ya, diperbaiki. Oke, ada lagi? Oke, makasih ya teman-teman ya untuk yang memberikan jawabannya. Nah, kenapa seorang konselor perlu memahami terlebih dahulu kesulitan-kesulitan dirinya? Ya, benar ya teman-teman ya. Kita itu perlu memahami kesulitan diri kita dulu sebelum kita melakukan pelayanan konseling, sehingga kita bisa memahami orang lain. Nah, contohnya teman-teman, apa ya? Aku itu dulu kalau misalnya ada orang yang datang curhat gitu ya, mungkin waktu itu saya belum sebutkan konseling lah ya, karena saya belum mengerti gitu. Datang curhat dan dia menangis gitu ya, yang menurut saya itu masalahnya kecil gitu. Nah, dalam hati saya, alah itu aja pun gitu ya, itu aja pun nangis, itu aja pun kok kayak masalah besar gitu ya. Nah teman-teman, itu menghambat saya untuk berempati gitu. Bagi saya itu kecil, tapi bagi dia itu adalah satu masalah besar. Dan kalau kita bicara tentang konseling, bisa saja itu bukan masalahnya. Kalau kita gali, kenapa dia menangis? Tentu bisa saja yang
ceritakannya itu hanya masalah di luar gitu. Ya, misalnya jamnya hilang gitu. Kemudian dia menangis, dia terus menangis. Kadang-kadang kita bilang, ah udahlah jam aja pun, belilah yang baru gitu ya. Nah, tapi dia selalu itu tuh aja gitu, nangis gitu ya. Ya akhirnya saya sulit berempati. Nah ternyata kalau kita gali-gali belum tentu ya, masalahnya karena jam hilang, tapi mungkin itu mengingatkan kehilangan-kehilangan yang pernah dialaminya. Misalnya kehilangan orang yang dikasihinya, yang mungkin dukanya dulu tidak selesai. Akhirnya ketika ada kehilangan, apakah itu barang, itu mengingatkan tanpa dia sadari. Itu mengingatkan kehilangan yang lalu. Nah teman-teman, karena saya punya kesulitan di situ gitu ya, dan saya harus paham kenapa saya sulit di situ gitu ya. Nah ketika saya mulai mencoba memahami diri saya, ternyata memang iya ya, saya justru ada masalah di dalam diri saya. Karena saya punya latar belakang waktu masih SD, saya itu udah langsung kerja keras gitu ya, udah kayak mama-mama kecil gitu ya, yang memperhatikan adik-adik. Jadi memang terbentuk keras, tapi akhirnya sulit untuk berempati seperti itu. Nah, saya harus diselesaikan di situ teman-teman. Ada satu PR yang harus diselesaikan dalam diri saya, sehingga itu akan menolong saya untuk mengkonseling orang lain. Nah saya nggak tahu gitu ya, kesulitan apa yang teman-teman alami. Pemahaman diri yang belum, atau mungkin luka masa kecil yang belum diselesaikan, yang itu penghambat kita untuk menolong orang lain. Jadi makanya kan dibilang orang sakit gimana mau menolong orang sakit gitu ya. Kita aja misalnya udah butuh dirawat gitu ya, butuh ditolong, nggak bisa misalnya kuat untuk berdiri menolong orang lain, ya kita harus ditolong dulu gitu ya. Harus paham dulu tentang diri kita gitu ya. Karena yang menolong orang sakit tentu yang efektif itu adalah orang yang sehat. Nah jadi teman-teman perlu kita untuk memahami diri kita, kesulitan-kesulitan kita, latar belakang kita, luka-luka masa lalu kita yang belum terselesaikan, itu perlu ditolong sehingga itu tidak menjadi penghambat untuk menolong orang lain. Jadi tidak berarti kita nggak ada masalah, misalnya kita seperti malaikat yang sempurna nggak ada masalah, tapi kita tahu itu masalah kita dan kita sedang berproses. Nah itu cukup efektif untuk menolong orang lain. Tapi kalau kita tidak sadar sama sekali, nggak paham tentang kondisi diri kita, bagaimana kita untuk menolong orang lain, memahami kondisi dirinya, ya. Karena tentu ada penghambat-penghambat di dalam diri kita. Okay, next ya. Nah, yang berikutnya adalah perlunya pemahaman diri ini, gitu ya, supaya tidak terjadi ada istilahnya transference dan counter transference, ya. Nah ini istilah konseling sih ya. Jadi artinya ini adalah tidak terjadi kalau di situ dibuat istilahnya pemindahan atau perasaan positif atau negatif yang dinyatakan atau dirasakan klien, cinta, benci, marah, bergantung terhadap konselor. Nah, yang paling jelasnya nanti di counter transference ini, gitu ya. Ini dari konselor ke klien, ke konseli ya, ke konseli ya. Kadang disebut klien, kadang disebut konseli, gitu ya. Nah, counter transference ini adalah pemindahan balik dari transference, yaitu reaksi emosional dan proyeksi konselor terhadap konseli disadari atau tidak disadari. Secara umum, counter transference ini terjadi di dalam proses konseling, di mana konselor memproyeksikan pikiran, perasaan, atau sikap klien berdasarkan pengalaman masa lalu atau relasi konselor dengan orang lain, gitu ya. Misalnya teman-teman,
counter transparansi ini misalnya kita seorang konselor ada kebutuhan di dalam diri kita, kebutuhan untuk diakui seperti itu ya. Jadi ketika misalnya kita tidak diakui orang lain, kita tidak diperhitungkan orang lain gitu ya, itu tuh sangat berdampak pada emosi kita gitu ya. Kita langsung sensitif, kita langsung merasa tidak berharga, ya, kita langsung merasa nggak berguna, nggak bermanfaat. Ketika misalnya nggak diperhitungkan orang lain, ketika nggak diakui, ya. Jadi ketika kita melakukan pelayanan konseling, waktu konseling atau orang lain atau adik-adik kita atau junior kita gitu ya datang menyatakan masalahnya kepada kita gitu ya, kita jadi merasa berharga gitu, kita jadi merasa berguna gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya ya tentu ada latar belakang ya kenapa kita merasa tidak berharga, tidak berguna, ada latar belakang atau masa lalu yang kita alami. Misalnya kita tidak mendapatkan itu atau ada satu momen peristiwa yang kita misalnya tertolak gitu ya. Nah ketika misalnya kita melakukan pelayanan konseling, akhirnya tanpa kita sadari gitu ya, kita sangat menikmati konseling itu. Padahal jadi sebenarnya bukan menolong orang lain gitu ya, tapi justru itu sebagai tempat bagi kita untuk kita merasa dihargai, merasa dibutuhkan, karena ya konselingnya itu ya sangat bergantung misalnya sama kita, senang sama kita karena dia udah ditolong gitu ya. Jadi akhirnya tanpa kita sadari sebagai seorang konselor, kita memanfaatkan proses konseling itu ya. Itu contohnya. Atau contoh yang lain, konseli kita itu ya mirip dengan orang yang kita senangi dulu gitu ya. Mungkin itu sahabat kita atau mungkin dia mirip dengan adik kita ya. Jadi itu perasaan positif ya, kalau tadi kan perasaan negatif, mirip, jadinya senang kali kita konseling dengan dia gitu, karena dia mirip dengan teman yang kita senangi, cara bicaranya, respon-responnya, bahkan masalah-masalahnya hampir mirip. Nah itu counter transparansi. Jadi itu bisa menghambat proses konseling. Nah lagi-lagi itu adalah itu ya kesulitan-kesulitan kita yang pernah terjadi gitu. Akhirnya kita gunakan tanpa kita sadari proses konseling itu menjadi terhambat oleh karena itu udah memenuhi kebutuhan kita gitu. Nah kalau di konseli ada juga teman-teman namanya transparansi. Jadi konseli kita itu ya mungkin dilihatnya dari diri kita itu ya sosok abang yang nggak pernah ditemukan selama ini misalnya ya, atau sosok kakak atau sosok mama gitu ya, yang dia kurang figur dari seorang ibu atau kasih sayang mama. Jadi dia bergantung, itu namanya transparansi ya. Dan apalagi kalau kita dari orang yang merasa ingin dibutuhkan gitu ya, kurang kasih sayang, misalnya kita manfaatkanlah kebutuhan dari konseli kita itu menjadi ya kebutuhan kita. Jadi saling bergantung lah ya. Konselinya membutuhkan konselornya, konselornya membutuhkan konselinya. Jadi ya itu penghambat jalannya proses konseling. Akhirnya nggak objektif lagi. Kadang konselinya salah pun mungkin tidak berani untuk menegur. Ya semua dibenarkan, berusaha untuk menyenangkan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah penting sekali lagi-lagi ya tadi ya, kita memahami akan diri kita ya. Jadi kalau dibilang memahami akan diri kita, seluruh hidup kita ya, termasuk masa yang lalu ya, diri kita. Oke, next. Nah kemudian kompeten ya, tentu ini penting ya teman-teman, makanya kita belajar tentang teknik konseling. Kompeten itu yang pertama itu dewasa gitu ya,
tidak mencari perasaan aman, penghargaan, diterima melalui proses konseling, ya. Nah, kalau tidak dewasa justru sebaliknya dari poin-poin ini ya, tidak aman, membutuhkan penghargaan, gitu ya, memanfaatkan proses konseling, gitu ya. Nah, jadi ketika kita punya perasaan-perasaan ini, kita harus segera menyadari itu dan tentu bahwa kepada Tuhan, kalau kita dipimpin untuk datang kepada seorang konselor atau seorang yang mungkin kita anggap lebih dewasa untuk menolong kita, kita perlu menceritakan dan kita ditolong akan bagian ini, gitu ya. Nah, kemudian juga dewasa di sini adalah memiliki kehidupan atau relasi dengan diri dan orang lain yang sehat, gitu ya, tidak mengganggu fungsi hidup. Nah, teman-teman tentu kalau seorang yang mau melayani, bukan hanya di pelayanan konseling sebenarnya ya, dimanapun, tapi pada konteks ini terkhusus dalam pelayanan konseling yang menolong orang lain, ya tentu kalau menolong orang lain itu biasanya berbicara tentang relasi juga ya, relasi yang rusak dengan dirinya, misalnya nggak menerima diri, insecure gitu ya, relasi yang rusak dengan orang lain, dengan Tuhan gitu ya. Nah, kalau misalnya seorang konselor juga relasinya buruk gitu ya, dengan dirinya, dengan orang lain, ya perlu juga ditolong akan bagian ini gitu ya. Kalau misalnya seorang yang di mana-mana dia masalah gitu, nanti di kepengurusan konflik dia, berteman pun konflik, di KTB pun konflik dianya, di perkuliahan pun konflik. Mungkin menjadi satu pertanyaan, ya, ada apa dengan diriku? Kenapa sulit sekali aku berelasi? Nah, teman-teman, kalau kita mengalami ini, ya tentu teman-teman kita perlu ditolong dalam bagian ini sebelum kita menolong orang lain, ya. Jadi artinya ada satu proses gitu ya, pemulihan, ya. Seperti yang saya bilang tadi, ya kadang-kadang kita mau juga ada konflik gitu ya, tapi kita mau belajar, ada proses pemulihan akan hal itu. Jadi bukan artinya kita memang gak ada masalah sama sekali, sempurna sama sekali. Tapi di dalam masalah-masalah kehidupan kita adalah orang yang mau belajar, orang yang mau bertumbuh, dan masalah-masalah itu tidak mengganggu fungsi hidup kita. Tahu ya teman-teman ya, kadang kan kalau ada masalah udah gak bisa ngapa-ngapain gitu. Udah ya melakukan aktivitas sehari-hari juga sudah nggak bisa gitu ya, kita stres, melayani juga udah langsung off kayak gitu ya. Nah, teman-teman, seorang yang menjadi konselor yang efektif adalah seorang yang memiliki kehidupan atau relasi dengan diri dan orang lain yang sehat, yaitu tidak mengganggu fungsi hidupnya. Nah, kemudian layak dipercaya, ya teman-teman. Ini berbicara mampu untuk menyimpan rahasia, ya, karena ketika seseorang datang membawa masalahnya, itu bukan sesuatu yang mudah. Mungkin dia juga sudah bergumul untuk menyampaikan itu, dan mungkin juga dia malu gitu ya, atau mungkin saja hanya kepada kita dia menyampaikan itu gitu ya. Nah, di sini kita perlu untuk tidak bocor ya. Jadi bagi orang-orang yang sulit untuk menyimpan rahasia gitu ya, apalagi menggosip, ya sulit sekali untuk menjadi seorang konselor. Jadi kadang-kadang teman-teman kalau mau jadi seorang konselor, kadang ya masalah seseorang itu kita sendiri yang tahu, dan bahkan mungkin sampai mati pun kita bawa mati gitu. Nah, itulah satu etika ya yang memang harus dalam pelayanan konseling, ya.
gitu ya. Rahasia itu dijaga, ya. Dan itu nggak bisa ditawar-tawar, ya. Karena seorang konselor ada seorang yang layak dipercaya. Ya. Kemudian jujur, ya. Ini berbicara tentang integritas, ya, kehidupan pribadi kita. Dan tentu ini bukan hanya berbicara dalam pelayanan konseling, ya, tapi dalam pelayanan apapun, ya. Tentu seorang yang dewasa itu tidak akan sejahtera, ya, kalau misalnya dia melayani gitu aktif, sibuk, ya, kerja keras, mati-matian, tapi dia juga melakukan dosa. Ya. Seorang yang dewasa, seorang yang benar-benar dia datang untuk melayani Tuhan gitu ya, tentu tidak akan sejahtera akan hal itu. Ya. Jadi ini lagi-lagi berbicara teman-teman, kita lemah, kita terbatas, mungkin ya kita pernah jatuh, tapi kita adalah orang-orang yang berduka dengan itu, menyesal dengan itu, datang kepada Tuhan memohon ampun, dan kita komitmen untuk meninggalkan dan bertobat dan menjalani hidup kudus. Nah teman-teman, ini dalam pelayanan konseling ini adalah suatu karakteristik yang tentu mutlak gitu ya untuk dimiliki. Dan ini juga dalam pelayanan-pelayanan yang lain juga yang kita lakukan ya. Ya, baik sebagai pengurus, sebagai PKK, ya dalam pelayanan semua hal gitu ya. Hendaknya kita memiliki hidup yang berintegritas. Karena Tuhan jelas-jelas yang mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, ya. Di perjanjian lama gitu ya, Yesaya Tuhan mengatakan, aku enggak menginginkan persembahan-persembahan harummu itu satu kejijikan samaku. Yang kuinginkan adalah hidupmu. Ya, jadi teman-teman, ketika kita melayani Tuhan, hidup kita pertama-tama yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Karena ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, tapi kita pun masih terus ya sungguh-sungguh di dalam dosa gitu ya. Teman-teman tentu tahu ya apa artinya sungguh-sungguh dalam dosa. Kita udah tahu itu memberontak gitu ya Tuhan ya. Kita udah tahu itu dosa, tapi tetap kita lakukan. Kita tahu itu dosa, tapi kita nggak tegas terhadap itu. Kita nggak berjuang terhadap itu. Kita nggak bergumul terhadap itu. Kita nggak berdoa sama Tuhan terhadap itu. Ya, bagi Tuhan mengatakan, pelayananmu itu adalah satu kejijikan. Aku tidak berkenan, tidak perlu pelayanan-pelayananmu yang dupa-dupa yang harum, persembahan-persembahan harum itu. Yang kuinginkan adalah hidupmu. Nah, teman-teman, ini sangat tegas gitu ya, di dalam firman Tuhan dikatakan. Jadi, jujur, berintegritas ketika kita akan melayani Tuhan. Nah, kemudian bijaksana ya, membutuhkan hikmat dari Tuhan ya. Kapan kita akan mendengar, kapan kita akan memberikan tanggapan, memberikan komentar, gitu ya. Kapan kita diam, ya ini membutuhkan hikmat bijaksana daripada Tuhan. Nah, kesabaran ya, ini tentu penting ya di dalam pelayanan konseling. Ya, jadi teman-teman dalam satu masalah, ya masalah emosional dalam diri kita, gitu ya, jiwa, gitu ya, itu tidak seperti membalikan telapak tangan ya, gitu ya. Bahkan saya pikir pun dalam kesehatan penyakit fisik juga seperti itu ya, kecuali misalnya demam, ya mungkin kasih obat 3 hari sembuh, atau flu 1 bulan sembuh gitu ya, atau mungkin kita sedang diare, makan obat diare sembuh, jaga makanan sembuh gitu ya.
Tapi penyakit fisik juga ada yang bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. Nah, demikian juga teman-teman dalam pelayanan konseling. Ya, kadang-kadang ada orang yang konseling sampai 2 tahun, gitu ya. Dan kadang-kadang juga teman-teman kalau kita lihat dalam diri kita ya, ada yang kita benar-benar berkemenangan atau kita ditolong akan hal itu setelah kita alumni gitu. Atau jangan-jangan waktu alumni kita masih bergumul untuk hal itu. Nah, seorang konselor sangat dibutuhkan untuk sabar gitu ya. Jadi kadang-kadang kan mau juga ya, ya kita secara pribadi waktu orang datang masalahnya dan masalah yang sama, kadang kita kan jenuh juga ya. Ya masalahnya itu aja, kemarin udah dibilang itu aja masalahnya. Aduh, malas lah gitu ya. Nah teman-teman, dalam pelayanan konseling ini memang membutuhkan karakter Kristus yang panjang sabar gitu ya. Panjang sabar, yang menerima, yang sabar mendampingi melalui perubahan-perubahan kecil ya, dan akhirnya nanti benar-benar dipulihkan di dalam bagian itu. Jadi ya ini ya karakter seorang konselor yang efektif ya, dan ini dapat bertumbuh di dalam diri kita gitu ya, tentu bukan dengan kekuatan kita gitu ya. Siapakah yang dapat mentransformasi hidup kita? Kadang-kadang kita putus asa ya, kadang-kadang nggak bisa gitu ya, nggak bisa kita mengubahkan hidup kita, nggak bisa orang lain mengubahkan hidup kita, orang lain sebagai sarana ya. Tetapi yang dapat mentransformasi hidup kita siapa? Tuhan ya, Tuhan ya. Bagian kita, tanggung jawab pribadi kita adalah kita datang ya. Jadi dalam doa-doa kita, dalam saat teduh kita itu ya, sehingga seorang konselor ini teman-teman adalah seorang yang tentu ya berelasi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya ya, sehingga Tuhanlah yang mentransformasi hidup kita ya. Karena katanya kan perubahan buah roh di dalam diri kita itu bukan kita buat sendiri buahnya gitu ya, kita taruh buahnya ya, buah kerendahan hati, pengampunan gitu ya, buah kasih, kesabaran, bukan kita yang buat buahnya, tapi relasi kita dengan Tuhan akan memberikan buah yang manis, yaitu perubahan-perubahan karakter di dalam diri kita ya. Nah jadi ini ya karakter seorang konselor yang efektif. Jadi itu bukan kekuatan kita, tapi transformasi yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita dapat melayani orang lain. Oke, next. Nah teman-teman, memang cukup agak panjang ya sesi kita ini karena ada teknik yang tentu ini menjadi perlengkapan gitu ya ketika kita melakukan pelayanan konseling. Yang pertama itu adalah attending ya. Jadi attending ini adalah perilaku kita untuk menunjukkan bahwa kita hadir bagi orang yang kita tolong ya, melalui kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisannya kita ya. Jadi bahasa lisan itu yang kita ungkapkan secara langsung gitu ya, tapi ada juga melalui body language-nya kita ya, apakah itu kontak mata kita gitu ya, bahasa tubuh kita. Nah ini attending ini teman-teman sangat penting sekali untuk menyatakan bahwa kita welcome untuk menolong ya. Jadi kalau orang mau konseling kan kita belajar untuk tidak cuek lah gitu ya. Ya kita mau mengatakan bahwa kita hadir untuk melayani dia sehingga dia merasa bahwa kita pun menginginkan pemulihannya dia gitu. Enggak juga lebay gitu ya. Langsung ketika datang misalnya konseling kita langsung hai, halo, hai
sekali sampai melotot gitu ya mata kita, bukan juga gitu ya, tapi bagaimana kita menyatakan welcome dan dia merasakan nyaman terhadap bahasa tubuh kita ya. Jadi teman-teman, ini sebenarnya teknik gitu ya, tapi ini berdampak juga bagi orang yang akan kita layani. Jadi kalau misalnya ada nih yang mau konseling sama kita ya, misalnya Kak Linda gitu ya, Kak, aku bisa konseling sama kakak gitu ya. Oh ya dia bisa. Nah saya gitu ya, kita lihat waktu. Terus nanti pas konselingnya gitu ya, Linda datang langsung, halo Dek, ya senang ya kau bisa kita bisa ketemu gitu ya. Gimana kabarnya gitu ya. Nah itu berbicara tentang kontak mata, bahasa tubuh kita gitu ya. Itu akan memberikan perasaan nyaman. Mungkin itu bagi kita satu hal yang teknis gitu ya, tapi itu bisa membuat orang nyaman. Nah, kemudian empati, ya itu tadi yang saya sampaikan ya, kemampuan kita merasakan apa yang dirasakan oleh konseling yang akan kita tolong. Nah, refleksi, teknik memantulkan kembali perasaan, pikiran, pengalaman, hasil pengamatan konselor. Nanti ini mungkin akan lebih jauh ya ketika kita belajar tentang parafrase. Oke, next. Next. Nah, kemudian eksplorasi gitu ya. Ini teknik menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Jadi eksplorasi ini tujuannya adalah bagaimana melihat masalah lebih ke akarnya, gitu ya. Jadi eksplorasi ini bisa dengan pertanyaan-pertanyaan, bahkan bisa juga dengan pernyataan-pernyataan, gitu ya. Jadi teman-teman mungkin tanpa sadari juga bisa juga teman-teman sudah melakukan ini ketika sharing-sharing, misalnya gitu ya. Jadi misalnya ketika dia coba cerita, gitu ya, kita mulai bertanya, maksudnya apa tadi? Coba kau jelaskan lebih jauh maksudnya ketika kau bilang kau bingung, maksudmu perasaan bingung itu gimana? Nah, saya gitu ya. Terus juga aku terkesan lah dengan yang kau bilang tadi, katanya kau dekat ya dengan mamamu, kau dekat ya dengan bapak. Aku terkesan lah, kayaknya asik lah untuk didengar. Coba ceritalah kedekatan kalian bagaimana. Nah, itu menggali ya. Nah, gitu. Atau sebaliknya yang negatif gitu ya. Kayaknya waktu tadi kita ngomong tentang bapak, kayaknya kok ada nada-nada kayak nggak semangat gitu ya. Gimana sih relasimu dengan bapak? Ada nggak hal-hal yang mengesankan, yang senang misalnya, yang buruk, ceritalah. Nah, gitu ya. Itu eksplorasi. Jadi apa ya, lebih menggali. Jadi bukan hanya sekedar relasi rusak, tapi apa sih yang rusak itu? Peristiwa-peristiwa apa sih? Nah, peristiwa-peristiwa itu kan bisa menimbulkan traumatis gitu ya dalam diri seseorang. Misalnya akhirnya kita tahu ceritanya, dia pernah dipukul gitu ya, dia pernah dilecehkan, seperti itu ya. Nah, itu eksplorasi, menggali. Nah, kemudian menangkap pesan atau parafrase, teknik menyatakan kembali pesan utama klien. Jadi itu nanti dia cerita tentang perasaannya atau pikirannya atau pengalamannya, terus kita sampaikan kembali dengan kalimat yang berbeda, tapi pesannya sama. Nah, itu akan membuat dia merasa dimengerti. Ya, oh iya, kakak ini mengerti, abang ini mengerti apa yang aku sampaikan, apa yang aku rasakan. Ya, nah kemudian ada probing, itu menggali dengan pertanyaan terbuka dan tertutup. Jadi bisa mengajukan pertanyaan yang bersifat tertutup. Ya, tertutup itu kan misalnya hanya membutuhkan jawaban-jawaban singkat. Misalnya kita tanya,
Jadi kalian berapa bersaudara? Jadi sekarang nilaimu bagaimana? IP-mu berapa? Itu kan tertutup jawabannya ya, misalnya 3, kami 4 bersaudara gitu ya. Tapi kalau terbuka, kita bisa bertanya dengan, akhirnya dia menjawab dengan menjelaskan gitu ya. Misalnya kita tanya, coba jelaskan kisahmu waktu pergi ke pesta itu. Nah gitu ya, terus dia jelaskan gitu. Oke, next. Next. Ya, ini dorongan minimal atau dorongan langsung yang singkat bagi klien. Itu artinya supaya terus berbicara atau menyampaikan tentang dirinya. Jadi dorongan yang singkat ini, misalnya, terus, lalu, iya ya, oke, terus gimana? Nah, gitu ya. Jadi itu kayak mendorong dia untuk terus cerita. Ya. Oke. Kemudian interpretasi adalah teknik mengulas pemikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk teori-teori dan bukan pandangan subjektif konselor agar klien mengerti dan berubah pemahamannya. Nah, teman-teman, ya mungkin untuk seorang yang belajar teori-teori, mungkin ini bisa menggunakan teori-teori yang dipelajari gitu ya. Kalau belum belajar tentang teori-teori, misalnya ini mungkin untuk seorang yang mau profesional ya, tapi paling tidak kita dapat menginterpretasikan apa yang dia sampaikan. Ya, misalnya dia bilang, Bang, bingunglah keadaanku ini. Aku udah berusaha menghemat. Aku udah hemat kali loh Bang. Beli lauk aja kok Bang. 1 itu ku bagi 2. Tapi kenapa ya Bang? Kok di akhir bulan kok aku kekurangan ya? Padahal udah ku iritnya, udah ku hematnya, udah ku beli ini, ku beli itu yang ku apakan, yang memang ku butuhkan. Tapi kenapa ya Bang, kok selalu di akhir bulan kurang? Kenapa ya? Nah gitu ya. Nah kita kan bisa interpretasi ya dari sini ya, misalnya, udah banyak cerita. Nah baru kita bilang, oh iya ya. Tapi kayaknya dari keterangan barusan yang kau ceritakan, kayaknya apa kau bermaksud mau bilang kalau manajemen keuanganmu masih kurang bagus ya? Nah gitu ya. Jadi itu udah interpretasi ya. Nah terakhirnya dia bilang, iya kayaknya lah. Kayaknya manajemen keuangan aku yang kurang ya. Nah gitu. Nah, jadi ini interpretasi. Tapi teman-teman, itu contoh masalah. Mungkin kalau berbicara tentang udah masalah kepribadian atau lain sebagainya yang merujuk ke teori-teori, mungkin ini akan lebih belajar. Kalau mau tertarik dengan pelayanan konseling yang punya bentuk konselor, mungkin bisa belajar lebih jauh ya. Oke, next. Nah, ini mengarahkan atau directing ya, untuk mengajak dan mengarahkan konseling untuk melakukan sesuatu, baik di dalam konseling maupun setelah konseling. Misalnya ada yang mau dilakukan gitu ya, misalnya supaya kau nggak overthinking. Nah biasanya kan dia ada yang dipikirkan terus, udah diselesaikan di dalam pelayanan konseling misalnya ya. Dia udah jujur sama Tuhan gitu ya, tapi selalu overthinking, dipikirkan terus gitu ya. Terus misalnya ada dari pelayanan dari proses konseling itu, misalnya ada satu nasihat yang diberikan, misalnya coba untuk tidak mengunyah. Nah, saya sering bilang istilah mengunyah. Mengunyah itu kan kunyah terus, kunyah, nggak dimakan, nggak dibuang, kunyah terus gitu ya. Nah itu merugikan gitu ya. Udah diserahkan sama Tuhan misalnya ya,
udah diselesaikan dalam konseling, balik dikunyah terus gitu ya. Nah, ada kasih satu tips, stop mengunyah, buang atau makan, nah gitu ya. Nah, itu mungkin cukup menolong, itu namanya mengarahkan ya, atau directing gitu ya. Nah, kemudian menyimpulkan sementara. Jadi misalnya di akhir konseling kita menyimpulkan, saya melihat sepertinya apa yang kau alami ini sepertinya kau mengalami kurang akan kasih sayang. Nah, itu udah dari pembicaraan yang udah panjang ya, gitu ya. Dan hal yang dapat dilakukan adalah, masa lalu tidak bisa diulang lagi. Mungkin kamu kekurangan kasih sayang pada masa kecilmu, tapi saat ini bukalah hatimu untuk menerima kasih sayang Tuhan yang melimpah-limpah, mengisi hatimu. Dan bukalah hatimu untuk menerima kasih sayang dari orang lain. Jangan menolak untuk dikasihi. Jangan menolak untuk diberi perhatian. Jangan menolak untuk dibantu. Bukalah hatimu seluas-luasnya untuk diberikan kasih sayang. Nah, misalnya ada kesimpulan-kesimpulan sementara, gitu ya. Nah, itu mungkin dengan pembicaraan yang panjang akhirnya menemukan akar masalahnya dan akhirnya bersama-sama mereka menemukan solusinya, gitu ya. Oke, next. Nah, teman-teman, ini tentang listening dan empati. Jadi saya mungkin cepat ya karena juga waktu kita ya. Ini juga satu teknik yang dibutuhkan dalam pelayanan konseling. Jadi mendengar di dalam pelayanan konseling itu bisa dikatakan hampir dalam pelayanan konseling itu bisa dikatakan bahkan hampir 80% ya mendengar ya, gitu ya. Karena kalau kita tidak mendengar ya kita menyimpulkan yang salah gitu ya. Karena menggali akarnya itu begitu butuh kita untuk mendengar yang sebenarnya. Karena kalau langsung disimpulkan bisa salah gitu ya. Nah, mendengar adalah sebuah komitmen untuk memahami orang lain seutuhnya dengan sikap mendengar dengan hati atas apa yang sebenarnya sedang dikomunikasikan. Listening bukan hanya mendengar dengan telinga atas apa yang diucapkan, dan bukan hanya dengan sabar tidak memotong dan membiarkan orang lain bercerita sampai selesai. Jadi mendengar itu bukan hanya mendengar dengan kita di situ, kita berikan telinga kita, tapi juga mendengar dengan hati. Karena kadang-kadang ada juga diam mendengarkan orang seperti mendengarkan gitu ya, tapi sebenarnya pikirannya kemana-mana gitu ya. Pikirannya udah ya mungkin ada tugas yang belum selesai, mungkin ada masalahnya dan lain sebagainya. Tapi mendengar di sini adalah memang kita benar-benar memberikan hati, telinga kita untuk setiap cerita yang dia berikan. Oke, next. Ya, listening adalah seni berkomunikasi di mana pendengar peka dan dapat berinteraksi dengan apa yang ada di balik kata-kata dan sikap, pikiran dan perasaannya. Tentu teman-teman di dalam mendengar juga body language itu berbicara sangat besar, gitu ya. Jadi kalau dia bilang dia tidak sedih, gitu ya, dia nggak apa-apa, gitu ya. Tapi sebenarnya matanya berkaca-kaca berarti yang kita dengarkan itu keseluruhannya, gitu ya. Informasi dari kata-kata kadang tidak menunjukkan yang sesungguhnya. Jadi kita bisa melihat matanya, ya, cara dia berbicara, bahkan tubuhnya gitu ya, gerak-geriknya gitu ya. Jadi waktu mendengarkan sebenarnya kita mendengarkan bukan hanya yang disampaikan, tapi juga di balik kata-kata yang disampaikan. Atau di balik kata-kata itu teman-teman misalnya dia bilang aku nggak mau lagi melayani gitu ya. Terus pas kita dengar itu, ya nggak komitmen ini anaknya, gitu ya. Ini melayani memang udah nggak rindu nih melayani, gitu ya. Nah, teman-teman coba lihat di balik kata-kata apa. Bisa saja ada
ada alasan-alasan dibalik kenapa dia nggak mau melayani gitu ya. Nah itu yang perlu digali ya. Atau dia merasa tidak layak, dia merasa gagal ya. Jadi dibalik kata-kata itu bisa kita lihat ya sikapnya. Nah itu yang perlu kita gunakan, itu tadi ya teknik-teknik yang tadi, teknik menggali, teknik mengeksplorasi ya. Kemudian teknik parafrase ya, parafrase yang menyatakan pesan kembali atau memantulkan kembali apa yang dia sampaikan. Misalnya waktu dia bilang, aku sebenarnya mau melayani, tapi aku nggak ambil pelayanan itu. Nah gitu ya. Nah kadang-kadang kan kalau kita lihat hanya kata-katanya, kita kan langsung bilang, nggak komitmen, udah nggak usah lah, kalau nggak mau nggak usah gitu ya. Padahal lihat, aku sebenarnya mau melayani, tapi aku nggak ambil pelayanan itu. Nah, bisa kan kita buat ini ya, parafrase gitu ya. Iya ya, sebenarnya kau masih pengen melayani ya, tapi kayaknya kau masih ragu ya. Nah, mungkin dia ragu. Atau sebenarnya kau masih rindu melayani ya, tapi kayaknya ada satu yang membuat kau berat untuk memberikan diri melayani ya. Nah itu kan bisa membuat dia akhirnya dipahami. Gitu ya. Oke, next. Nah, 4 karakteristik real listening ya, yang benar-benar mendengar. Yang pertama adalah berusaha dengan penuh kesungguhan untuk memahami orang lain. Yang kedua adalah berusaha untuk menikmati kebersamaan dengan orang tersebut, berusaha untuk belajar sesuatu melalui apa yang didengar, ya, berusaha untuk memberi pertolongan atau menghibur orang lain. Oke, next. Nah, 10 karakteristik pseudo listening, tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Nah, ini perlu apakah ini ada di dalam diri kita, sehingga perlu kita belajar untuk mendengarkan. Misalnya, yang pertama, membuat orang lain berpikir bahwa pendengar sangat tertarik dengan pembicaraan dengannya, sehingga ia menyukai pendengar, ya. Jadi ketika kita mau konseling gitu ya, kita berusaha gitu ya supaya orang lain itu berpikir dan menyukai kita gitu ya. Kita itu katanya jadi pendengar yang baik, sehingga kita mendengarkan dan berusaha supaya dia menyukai kita sebagai pendengar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kecenderungan takut tertolak ya. Ya kalau kita memiliki ini ya, akhirnya itu menjadi penghambat bagi kita untuk mendengar orang lain. Takut kita tertolak, kita merasa nggak percaya diri untuk mendengarkan orang lain. Kayaknya kita nggak layak menjadi satu tempat bagi dia untuk mengungkapkan masalah-masalahnya. Kayak kita ngerasa, aduh aku nggak layak gitu. Nah teman-teman, kalau misalnya nih di sini ada misalnya Bang Daniel gitu kan, terus Bang Daniel datang sama Kak Esther. Nah, terus Kak Esther, Daniel bilang, Kak, aku mau sharing lah Kak tentang kondisi pribadiku. Nah terus Kak Esther bilang, aduh si Daniel mau sharing, terus aduh aku nggak layak lah. Aduh, bisa nggak aku nanti ya? Aduh, nanti waktu misalnya aku mendengar dia, aduh dia merasa puas nggak ya? Aduh, aku diterima nggak ya? Aduh, gitu ya. Jadi ada kecenderungan merasa tidak layak, kecenderungan takut tertolak, ya gitu ya. Terus hanya memperhatikan salah satu aspek dan mengabaikan aspek pembicaraan yang lain. Jadi kita hanya fokus sama pembicaraan yang kita suka, gitu ya. Terus nggak mau aspek yang lain gitu ya. Nah itu perlu dipertanyakan juga bagi diri kita ya. Kita perlu bertanya, kok kalau dia cerita tentang ini, aku nggak gali di situ ya, gitu ya. Nah apapun itu gitu ya. Oke, next. Berpikir-pikir untuk memberi komentar berikutnya. Nah siapa yang seperti ini? Bahkan mungkin selalu berdoa gitu ya. Di dalam pikirannya, waktu orang misalnya curhat, dia berdoa terus, berdoa, akhirnya nggak berdengar. Tuhan, aku bilang ya, gimana ya? Tuhan, tolong aku, apa yang mau kusampaikan? Tuhan, tolong aku. Berdoa terus, padahal Tuhan bilang saatnya kau mendengarkan. Nggak usah dulu ngomong sama aku.
dengar dulu dia. Ya mungkin dalam mendengar kadang-kadang ada satu kalimat-kalimat kecil yang doa-doa yang spontan yang kita bilang, Tuhan tolong aku, berikan hikmat-Mu. Misalnya gitu ya, kalau kita udah sangat-sangat membutuhkan gitu ya pertolongan untuk hikmat apa yang akan kita tanggapi, apa yang akan kita sampaikan. Tapi kalau kita terus berpikir gitu ya di otak kita, terus kita mikirkan kalau kayak gini apa yang mau aku bilang ya, kalau kayak gini apa ya, akhirnya kita nggak tahu gitu apa yang sedang dia sampaikan gitu. Ada yang terlewat, kita menangkap pesan keliru gitu. Akhirnya ya penanganannya juga nanti tentu ya nggak sesuai ya, karena masalahnya juga nggak itu gitu. Kemudian half listening, setengah mendengar, dengan harapan orang lain mendengarkan pendengar. Jadi justru kita yang didengarkan ya. Misalnya dia ngomong tentang masalahnya, langsung kita cerita. Iya, saya bilang, Kak, aku putus Kak, aku sedih Kak. Ya masih banyak cowok lain. Kakak juga pernah putus, kakak bisa juga kok melewati. Terus pasti ada yang terbaik dikasih Tuhan. Kalau kita putus sekarang, memang gak itu kehendak Tuhan, ada yang terbaik. Gitu ya. Justru dia yang cerita tentang pengalamannya gitu ya. Padahal dia itu sekarang sedang putus asa gitu ya. Maksudnya dia sedang sedih. Ya. Jadi itu kita harus tanggapi perasaannya itu. Misalnya dia menangis gitu ya. Kita bilang ya kayak putus relasi dengan orang yang sangat kita cintai itu akan memberikan perasaan yang sedih bagi kita ya, gitu ya, misalnya gitu ya. Atau pas dia bilang padahal dia itu udah kupikirkan menjadi temanku di masa depan Kak. Aku ngerasa udah cocok sama dia. Gitu ya. Nah, terus kita bilang, ya kau putus harapan ya dengan gitu ya. Aku bisa merasakan apa yang kau rasakan. Nanti di akhir ada saatnya kita bisa menguatkan dia. Memberikan harapan. Ya, tapi kita dengarkan dulu apa yang ia rasakan. Gitu ya. Nah, jadi hindari kita yang menguatkan terus kita cerita tentang diri kita gitu ya. Ya, nggak keluar dong ini ya perasaan-perasaan yang menghambat dia gitu. Kemudian nomor 6, pendengar berusaha menemukan kelemahan atau mengambil keuntungan melalui pembicaraan tersebut ya. Jadi selalu melihat kesalahan-kesalahannya dia gitu ya. Terus akhirnya kayak memang bersalah kali lah dia, apalagi kalau dia bilang, aduh Kak makasih ya, ternyata aku salah kali ya, aduh kayak mana aku gitu ya. Ya bisa jadi gitu ya, di pendengar yang selalu melihat ya kelemahan-kelemahan dan itu terus yang diungkapkan. Jadi ya itu ya teman-teman, yang mendengar juga harus objektif ya. Oke, next. Mencari poin-poin yang lemah dan memberi kesan pendengar yang benar, mencari tahu reaksi lawan bicara, hal listening karena menangkap lawan bicaranya adalah orang baik, ramah dan menyenangkan. Ya ini enggak objektif ya, karena memang yang datang itu memang orangnya bagi kita baik, kita kagumi misalnya baik gitu ya. Misalnya yang datang ketua PMKI gitu ya, atau komisi doa, terus pas dia datang gitu ya, kita anggap semua yang dibilangnya itu ya baik gitu ya, akhirnya itu menghambat juga gitu. Kemudian hard listening karena pendengar tidak tahu cara mengatasi masalah yang dihadapi lawan bicara. Oke, next. Nah, hambatan listening, membanding-bandingkan lawan bicara dengan orang lain, menduga-duga pikirannya, ya kita tidak perlu menduga-duga ya, karena dia akan cerita. Kemudian berusaha menemukan contoh atau tanggapan yang tepat, yang tadi ya, menyaring setiap informasi yang masuk, menghakimi, mendengar sambil memikirkan masalah sendiri. Oke, next. Berusaha mengidentifikasi masalah orang lain dengan masalah diri sendiri,
menyiapkan segudang nasihat yang siap disampaikan, bersikap menyerang dan mengoreksi kesalahan setiap kali melihat sedikit kesalahan orang, merasa diri sendiri paling benar sehingga selalu siap mengoreksi. Oke, next. Nah, ini empati ya, ini hal-hal yang penting dalam teknik konseling juga. Rela menempatkan diri pada posisi orang lain, rela untuk merasakan apa yang dirasakan, mengerti dengan pengertian orang lain, melihat dengan perspektif dan berpikir dengan cara berpikir orang lain, sehingga dia dimengerti. Nah, kayaknya sudah selesai ya, next. Nah, materi kita sampai di sini teman-teman. Jadi sebenarnya kalau offline ada prakteknya ya, tapi memang berhubung karena kita terbatas ya. Jadi kakak ngasih tugas sama teman-teman. Wah, banyak kali tugas ya. Memang kalau CPKK agak lebih kerja keras ya. Nah, coba praktek sama satu orang ya. Alangkah baik kalau misalnya pas ya ada pergumulan, ada masalahnya gitu ya. Nanti pas konseling teman-teman coba praktekkan teknik-teknik yang kakak kasih ya. Nanti tuliskan gitu ya, bagaimana konselingnya berjalan gitu ya. Jadi prosesnya bagaimana, teknik-teknik apa yang dilakukan, seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa kumpul ke Bang Daniel ya, ke Bang Daniel. Nah, yang mengumpulkan tugas pertama dan tugas kedua ke kakak ada di email gitu ya. Memang sudah ada di email, makasih teman-teman. Tapi teman-teman juga bisa mengumpulkan lagi ya ke Daniel supaya Daniel juga bisa merekap lah gitu ya, siapa yang sudah mengumpulkan, siapa yang belum gitu. Nah, sampai di sini teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Halo Kak. Iya, silakan Krisna. Aku mau bertanya Kak. Iya, silakan. Nah, yang aku dapatkan tadi kan Kak, salah satunya itu ya kita harus bisa menjadi pendengar yang baik gitu Kak. Nah, semisalnya gini Kak, kita sudah mendengarkan gitu kan Kak, dia bercerita sama kita kayak gitu. Nah, yang aku tanyakan itu ketika dia menceritakan itu, namun kita belum pernah Kak merasakan apa yang mau diceritakan dia tuh Kak. Misalnya hubungan di keluarga dia, terus misalnya di dalam hubungan dia gitu Kak. Nah, kita belum merasakan yang seperti itu. Nah, jadi sebagai konselor yang efektif itu Kak, bagaimana Kak untuk kayak menanggapinya itu Kak? Oke, iya. Ya, memang efektif sekali memang ya kalau kita pernah mengalami dan sepertinya gitu ya, kalau Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu masalah, itu juga dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Jadi misalnya nih, kita konseling orang yang berduka karena kematian ayahnya, misalnya gitu ya, dan kita pernah ngalamin itu. Waktu ngalamin itu kita berduka gitu, kita menangis karena kita kehilangan kita nggak bisa lagi berbicara dengan ayah kita nggak bisa lagi menyentuh, bahkan kita nggak bisa berkelahi gitu ya. Sudah nggak ada lagi gitu ya, sehingga itu membuat kita menangis, membuat kita meratap seperti itu ya. Nah, ketika ada orang yang konseling kepada kita seperti itu, kita bisa berempati ya, dan kita bisa mengalami gitu ya, bagaimana sedihnya kehilangan seorang ayah karena kita sudah mengalaminya. Jadi kita bisa menolong dia menjalani duka itu ya, melalui duka itu, dan menolong dia juga bagaimana menjalani masa-masa duka itu. Nah, itu memang kalau kita alami itu akan efektif dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Tapi bukan berarti juga ya semua masalah harus kita alami gitu ya. Jadi waktu kita menolong orang lain, masalah pelecehan kita harus alami misalnya gitu ya. Masalah relasi yang buruk kita harus alami, enggak juga gitu ya, enggak juga. Tapi
Tuhan juga memakai kita untuk dengan pergumulan-pergumulan orang lain yang mungkin kita nggak alami. Tapi ada satu modal di dalam diri kita, mau kita mengasihi dia, kita menerima dia, dan kita bisa berempati, ya, turut memposisikan diri kita kalau kita ada pada posisi dia. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, makanya itu kita perlu belajar teknik konseling dan pengetahuan-pengetahuan gitu, ya. Nah, kalau misalnya satu contoh, misalnya dia mengalami relasi yang buruk dengan orang tuanya, gitu ya. Nah, waktu dia cerita tentang relasi buruk dengan orang tuanya, nah kita gunakan teknik konseling, menggali relasi yang buruk itu apa pernah yang terjadi. Misalnya dia pernah lecehkan secara kata-kata, misalnya perkataan yang menjatuhkan dari orang tuanya. Kau bisa apa? Kemudian dibandingkan lagi sama anak yang lain. Anak yang lain baik, udah selesai kuliah. Kau bisa apa? Kau hanya membuat orang tua stres, suntuk, menghabis-habiskan uang aja, gitu ya. Beda sama anak orang lain, saya gitu ya. Itu kan membuat kekerasan secara kata-kata, ya, verbal, gitu ya. Nah, kita kan bisa gunakan tuh ya teknik kita ya, mengeksplorasi, ya, memparafrase. Kalau misalnya pas kita lihat, aku malas dengan bapakku yang kayak gitu, misalnya gitu ya, itu bisa kita parafrase itu perasaannya. Kau marah ya, bapak memperlakukan kayak gitu. Kau kesal ya. Nah, itu ya parafrase. Nah, itu walaupun kita tidak mengalami, tapi tekniknya bisa kita lakukan, terus kita gali, gitu ya. Nah, kemudian tentu kita perlu, nah itu tadi ya, kita perlu bertumbuh, kita perlu self study, belajar. Misalnya untuk memperbaiki relasi yang buruk, ya perlu pengampunan. Walaupun misalnya orang tuanya menyakiti dia, tapi Tuhan meminta untuk mengampuni, maka dia mengampuni orang tuanya. Jadi mengampuni itu kan melepaskan rasa sakit, melepaskan dendam, seperti itu ya. Tapi sebelumnya, sebelum ke pengampunan, udah menyelesaikan gitu rasa sakit hati, rasa marah terhadap orang tuanya, pengalaman traumatis terhadap orang tuanya. Nah, itu teknik-teknik yang bisa kita lakukan. Jadi meskipun kita tidak mengalami, tapi kita diperlengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan. Dan itu tadi ya, kasih kita, kesabaran kita, penerimaan kita, ya tentu ya doa-doa kita kepada dia, itu akan menolong dia dalam proses itu. Ya, kira-kira kayak gitu sih, Krishna. Jadi kita gunakan teknik-teknik yang ya tadi yang kita pelajari. Satu lagi bisa nggak, Kak? Bisa. Gini, Kak, tadi kan itu kalau sesama kita misalnya kan, Kak. Nah, kalau sama teman kita, Kak, yang berbeda agama gitu. Misalnya dia bercerita tentang keluarganya kan, Kak. Nah, terus kita memberikan kayak suatu solusi gitu, tapi itu di situ tuh ada kata-kata kasih gitu, Kak. Gimana mereka ngerti kita menjelaskan kasih itu, Kak? Iya, memang konseling ke yang beda agama agak berbeda ya, dengan yang pendekatannya maksudnya ya, dengan yang sesama kita orang Kristen gitu ya. Jadi tentu kalau beda agama kan kita nggak langsung minta ya kita berdoa dulu misalnya gitu ya. Nah, itu udah menghambat proses jalannya konseling. Bahkan teman-teman, bahkan seagama pun kadang-kadang dengan langsung kita bilang kita berdoa gitu ya, yang dia, jadi perlu kita kenali nih orang-orangnya. Kalau langsung kita, misalnya dia bukan yang AKK misalnya, mau ke studi kan berdoa gitu ya, mau konseling berdoa gitu ya, mungkin dia asing dengan yang kayak gitu-gitu, bahkan
ketika misalnya kita ajak berdoa, justru itu menghambat proses konseling. Artinya gini, ya ampun, ya rohani kali ya. Jadi sulit dia mengungkapkan dosa-dosanya gitu. Karena udah terkesan rohani kali gitu. Jadi kadang-kadang juga pas mulainya bisa aja nggak langsung kita bilang, ayo kita berdoa, tapi iya gimana, apa kabar, gimana rupanya masalahnya. Oh ya, aku ini tadi aku dimarahi bapakku. Oh iya ya, apa rupanya ceritanya sampai dimarahi gitu ya. Nah, aku pikir ya aku secara pribadi pernah melayani orang yang non Kristen ya. Jadi ya ada relasi yang buruk lah ya dengan seseorang gitu. Dan akhirnya aku bilang gini, satu nilai plus juga ya, dia tahu aku itu orang Kristen. Dan dia diajak oleh temannya karena dia tahu tuh orang Kristen, aku konselor gitu. Dan dia tahu dia Kristen. Nah, kenapa dia datang? Padahal aku Kristen, berarti istilahnya dia udah ada percaya sedikit lah gitu ya. Jadi waktu dia datang, udah konseling, akhirnya di akhir aku menggunakan kata-kata yang umum gitu. Jadi aku bilang gini, akhirnya kamu supaya bisa lepas dari rasa dendam, rasa sakit hati, kamu harus memaafkan dia. Memaafkan itu kata-kata umum ternyata ya. Kamu harus memaafkan dia. Terus aku bilang juga gini, karena dia memang udah tahu ya aku Kristen dan dia memang datang untuk konseling, aku bilang gini, kalau di iman kami orang Kristen, orang yang melakukan kesalahan kepada kita mengampuninya. Dengan mengampuninya, kita dibebaskan, kita bisa lega. Kakak nggak tahu, saya memang langsung bilang gitu ya, ini pengalaman. Kakak nggak tahu kalau di agamamu, apakah ada pengajaran seperti itu? Terus dia bilang, ada. Dia bilang ada, memaafkan. Aku nggak tahu juga ya, apa dia memang ada atau enggak, tapi ya aku terima aja itu gitu ya. Dan aku bilang gini, ya kita harus melakukan itu. Kita tidak sama seperti dia. Kalau dia menyakiti kita memaafkan dia. Kita menjadi orang yang menang. Nah, jadi mungkin seperti itu Krishna. Kalau dia tahu Krishna Kristen, nggak apa-apa, bilang gini, dalam iman kami orang Kristen seperti ini. Nggak tahu ya apakah juga di dalam agama kalian ada, tapi itulah yang kami pahami. Nah gitu. Jadi pengalamanku yang melayani orang Muslim, bukan orang Muslim, non Kristen lah aku sebutkan ya kayak gitu. Dan nggak apa-apa ternyata sama mereka. Gitu. Jadi nggak juga langsung kita bilang terimalah Yesus yang benar, nggak gitu ya. Walaupun pada akhirnya kalau ada kesempatan ya dengan hikmat dan bijaksana dari Tuhan gitu ya, siapa tahu Tuhan pimpin untuk itu ya. Walaupun tapi kita tolong gitu ya kondisi jiwanya dia. Oke, gitu sih kira-kira Krishna yang kakak alami ya waktu mengkonseling non Kristen. Ya Kak, terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Ya, saya berharap dengan sekali pertemuan ini paling tidak bisa memperlengkapi kita dalam konseling yang sederhana ya. Jadi yang sederhana itu maksudnya mungkin untuk stadium-stadium 1 gitu ya. Gejalanya rendah, tapi kalau misalnya teman-teman menemukan stadium 3 gitu ya, stadium 4 yang udah depresi, udah berikan kepada orang yang punya kapasitas untuk itu gitu. Nah, kalau teman-teman punya beban untuk pelayanan konseling, perlu ada pelatihan untuk itu lebih jauh, bahkan mungkin ya sekolah gitu ya untuk itu gitu. Ya, tapi untuk teknik mendengar, teknik untuk menggali, teknik untuk memparafrase,
teknik untuk bertanya, teman-teman bisa lakukan. Oke, kira-kira masih ada? Kalau tidak ada, ini langsung masih ada nyanyi lagi atau langsung tutup dalam doa, Daniel? Apa Kak? Coba ulangi Kak. Jadi langsung kita tutup dalam doa, atau lagi? Tadi kan lubang itu. Apa? Apakah ada bergema deh Kak? Sorry Kak, sorry. Oke, iya. Ini langsung kita tutup doa atau masih ada lagu? Masih ada lagu Kak. Oke, langsung serahkan sama Daniel ya untuk lagu. Oke ya. Kak. Kita telah dibukakan mengenai konseling oleh Kak Kori. Konseling adalah relasi timbal balik antara konselor dengan satu individu atau lebih. Kita belajar untuk menjadi konselor yang dewasa, layak dipercaya, jujur, bijaksana, dan sabar. Ini semua merupakan transformasi yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari miliki hati yang rela melayani dan terus mengandalkan Tuhan. Mari kita nyatakan komitmen kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi, Tuhan ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku berikan pada kami hati yang mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini.
doa penutup kepada Kak Kori. Mari kita berdoa. Tuhan benar, kami membutuhkan kasih-Mu untuk melakukan tugas pelayanan kami. Karena Tuhan, kami tanpa Tuhan adalah miskin kasih. Kalau kedagingan manusia ya Tuhan, berpusat pada dirinya sendiri, bergumul dengan dirinya sendiri, kecenderungan untuk egois, tidak memikirkan orang lain. Tapi kasih ilahi yang mengubahkan hati manusia, hati anak-anak-Mu Tuhan, akan melayani orang lain, memikirkan orang lain. Tuhan, ada banyak orang-orang yang membutuhkan pelayanan konseling, orang-orang yang berbeban berat, orang-orang yang punya masa lalu yang tidak baik, yang punya masalah-masalah emosi, masalah mental Tuhan, dan membutuhkan pertolongan. Kalau kami pada saat ini belajar tentang konseling dan tekniknya, walaupun dalam waktu yang terbatas dan materi yang sederhana, tapi kami rindu Tuhan ketika kami mempraktekkannya. Kami benar-benar mau belajar Tuhan, belajar menjadi seorang konselor yang efektif. Kiranya ini boleh mengajar kami, mengingatkan kami Tuhan, bahkan mungkin jika ada hal-hal ya Tuhan yang diingatkan oleh Tuhan kepada kami pada saat ini melalui materi ini, biarlah kami boleh mendengarkannya dan melakukannya. Dan kiranya materi ini boleh memperlengkapi kami menjadi seorang pelayan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk training CPKK pada malam hari ini. Kami bersyukur kalau kami masih boleh terus berkumpul melalui virtual ini. Dan biarlah Tuhan, teman-teman yang mengikuti training ini Tuhan, dapat mengikutinya dengan baik. Kami serahkan Tuhan sisa malam ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.